Haleluya. Sedikit sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Sedikit kami sampaikan. Kalau saya tidak lupa, dalam hal doa pembukaan dahulu sudah pernah dibahas oleh hambanya. Saya juga nggak tahu kalau ini juga mungkin terikat di surga. Saya juga kurang paham. Tetapi satu hal yang pasti, hambanya sampai membuat, kalau mungkin bapak-bapak hamba Tuhan pimpinan sektor lupa, atau mungkin abai, atau mungkin gimana lah. Dalam buku tata tertib di sektor, di situ ada jelas ditulis doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Karena dalam KBBI, mendengarkan dan mendengarmu sesuatu yang berbeda. Mendengarkan banyak dalam firman Tuhan, mendengar banyak juga dalam firman Tuhan. Mendengarkanmu kita bisa sambil bernyanyi, sambil mendengarkan. Tetapi ketika mendengarkanmu, kita langsung mendengar oknum yang berbicara. Artinya aktivitas kita hanya untuk mendengar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada di antara umat Tuhan bahkan berkata, salah do, naiban di Bapak Pendeta Setanggangi itu urusan pribadi, lepas pribadi. Tapi saya hanya mau ingatkan, ini sudah dibuat oleh hambanya. Kalau Bapak Ibu mau bersepakat dengan saya akan mengikuti apa yang dibuat oleh hambanya, Bapak Pendeta kita, Biner Alex Sitangga. Kita bersama masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Dengan pujian kita katakan, jadikanku tempat kediamanmu, jadikanku alat kasihmu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Di akhir pujian hambanya Evangelis Tony Lukas berdoa menyerahkan ibadah kita. Biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku, kuduskanku, kudus. Kembali katakan dengan sungguh, jadikanku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskan Roh Kudus. Hati dan pikiranku, biar ku layakkan di tempat kerja Roh Kudus. Bahkan bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu.
bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan kami yang maha besar, yang bertata di atas kerajaan sorga, dalam tata yang tak terkalahkan, tak tergantikan, tak tergoyahkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Ya Bapa, kami mau serahkan ibadah doa 10 malam di malam yang ke-8 ini ya Tuhan, sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami, Engkau melihat kedatangan kami ya Tuhan, hanyalah untuk diurapi dengan Roh Kudus-Mu dengan penuh melimpah-limpah, hanya untuk dibaptis oleh Roh Kudus-Mu yang diteguhkan dengan tanda karunia-karunia Roh Kudus ya Tuhan. Mari Bapa, tiliklah hati kami, lihatlah kepada kami yang sekarang sudah datang menghadap Tuhan dengan satu kerinduan hati yang besar akan Roh Kudus-Mu yang adalah jaminan buat kami semua ya Tuhan, yang adalah materai bagi keselamatan kami. Mari ya Roh Kudus, jangan biarkan seorang pun dari kami Engkau lalui ya Tuhan. Mampirlah menjamah kami, mampirlah melawat kami, mampirlah mengurapi kami, membaptis kami ya Tuhan, sehingga kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kedagingan kami akan semakin mati, roh kami akan semakin hidup dan menjala berkobar-kobar di dalam Tuhan. Di malam yang ke-8 ini kami masuki dengan iman percaya kepada Bapa yang telah berjanji bahwa Engkau sendiri ya Bapa akan memberikan Roh Kudus-Mu atas kami. Urapi Tuhan Bapa Sintua Raymond Remanto Simbolon yang memimpin puji-pujian penyembahan kepada Tuhan bersama dengan tim musik, tim singer, petugas multimedia, petugas soundman ya Tuhan. Berikanlah otoritas yang penuh kepada hamba-Mu untuk memimpin, membawa setiap kami memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang bertata, yang bersemayam di atas puji-pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan melingkupi setiap kami dalam nama Yesus, bahkan menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan lewat suara kami, lewat tepuk tangan kami kepada Tuhan. Urapi setiap fasilitas yang dipakai Bapa, sehingga alat yang mati Tuhan jadikan alat yang hidup di tangan kuasa kasih-Mu dan perlindungan Tuhan. Menjagai kami, lingkungan tempat kami beribadah, dan kasih kuasa Tuhan dicurahkan atas kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau beribadah dalam roh yang menyala-nyala. Kami mau berlari Tuhan dengan roh yang menyala-nyala bagi kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hidup, yang hidup kami berdoa, meminta, bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita semua bertepuk tangan, semua kita bersorak-sorai. Sekalipun mungkin secara fisik kita lelah, tetapi ketika kita mempersembahkannya untuk Tuhan, ada kekuatan baru. Haleluya. Kita katakan dalam pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin.
umat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita lebih bersemarak lagi bagi Tuhan. Kita katakan, bila roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita medley nanti dengan pujian Roh Kudus, roh Allah tercurah di tempat ini. Katakan, bila roh Allah di dalamku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, yaitu doa khusus firman Tuhan nanti yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Sintua kita, Bapak Sintua Julianus Mendrova. Kita sambut hambanya dengan satu pujian penyembahan kepada Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Haus
gersang, bagai padang gersang, hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku. Lebih sungguh lagi, kita ulangi dari atas. Lebih sungguh katakan, seperti rusa yang haus, saya haus untuk aliran sungai. Katakan, hatiku pun tak tahan, hatiku pun tahan, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya. Dalam yakin katakan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Glory, glory, haleluya Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau takkan bawaku. Lebih dekat lagi padamu, tinggalkanlah indahnya kenyataan. Kita ulangi dengan sungguh-sungguh katakan, seperti rusa yang haus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Bukti kehausanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Aliran sungaimu, Hatiku tak tahan menunggumu, hatiku tak tahan menunggumu. bagai padang gersang, Bagai padang gersang, menanti
surga. Engkau Tuhan yang mengenal kerinduan hati kami. Hanya Engkau Allah yang mengenal kehausan hati kami. Engkau telah melihat bagaimana kami terus datang mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Semua itu adalah kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Sehingga sampai pada malam hari ini kami masih dapat menikmati kasih karunia Allah. Kami masih menikmati berkat-Mu yang melimpah-limpah atas kami ya Tuhan. Yaitu kekuatan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami semua. Baik hamba-hamba Tuhan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda dan remaja, kami semua berada dalam sukacita besar Tuhan. Karena roh yang Engkau berikan kepada kami adalah roh yang begitu kuat, yang dapat kemudian kami persembahkan hanya kepadamu terus Bapa di dalam surga. Sehingga Bapa pada malam hari ini dengan segala kekuatan kami datang kembali mempersembahkan kepadamu Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami Bapa, untuk terus menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Bapa di dalam surga, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, oleh yang memiliki otoritas di dalam memberikan kepada kami, mencurahkan bagi kami Roh Kudus-Mu Bapa. Maka malam hari ini semua kami merindukan, anak-anak-Mu merindukan itu Tuhan, supaya mereka kemudian memiliki kesaksian yang hidup. Mereka tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tetapi mereka memiliki kesaksian yang hidup tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus, tentang Injil keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Dan itu yang kami minta kepadamu, supaya kemudian kami semua Bapa memiliki kesaksian yang hidup itu. Kami tidak lagi berada dalam kelemahan, tidak berada lagi dalam manusia lama kami, tetapi kami terus kemudian menyatakan janji Allah, Injil keselamatan kepada semua orang. Maka sebab itu Bapa, kami datang dengan segala keterbukaan hati kami untuk terus menantikan janji yang terus akan Allah berikan kepada kami, yang terus Allah curahkan kepada kami Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami akan mendengar firman-Mu sebagai meterai daripada Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu. Yang pertama Bapak Guru Eliezer Lazuardi Sitanggang, dan firman Tuhan yang kedua oleh hamba-Mu Bapak Pendeta kami Sori Obrian Samosir. Tuhan Allah di surga, Engkau Tuhan yang menempatkan di dalam mulut lidah para hamba-hamba-Mu pengurapan surga yang akan kemudian membaptis kami pada malam hari ini. Terlebih-lebih anak-anak-Mu yang merindukan hal itu, kaum bapa yang kemudian merindukan hal itu, untuk mereka menerima janji Allah yang kudus, janji Allah yang sejati dalam hidup mereka Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan setia, kami akan terus mencari, kami akan terus mengetuk pintu hati Tuhan, dan kami terus akan menundukkan hati kami untuk menantikan segala apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Bapa di dalam surga, persembahan daripada umat-Mu yang telah mereka berikan kepada Tuhan pada malam hari ini, mari Allahku di surga, Engkau jadikan itu Tuhan, persembahan mereka menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau dengarkan pergumulan mereka, dengarkan doa mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin mengenal Kristus yang telah memanggil, menentukan mereka menjadi pewaris-pewaris dari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi pendengaran kami, hati kami, supaya lewat firman Tuhan itu tidak akan sia-sia begitu saja Bapa berjalan malam hari ini, tetapi ada kekuatan Allah, ada roh Allah lewat firman Tuhan yang akan tertanam di dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Guru Eliezer Lazuardi Sitanggang. Kita sambut hambanya dengan satu pujian bergirang. Kita katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Haleluya.
Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini dalam malam yang ke-8 kita masih dihimpunkan Tuhan untuk datang beribadah pada hari ini. Saya akan belajar menyampaikan sedikit firman Tuhan malam hari ini, terambil dalam kitab Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 ayat sampai ayat yang ke-22. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan bersama-sama membacakannya. 3, 2, 1. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini telah begitu sering kita dengarkan disampaikan oleh para hamba Tuhan. Tapi kembali kita merecall lagi dalam ingatan kita bahwa kita harus sadar betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaca dari firman Tuhan ini, Yesus yang sudah asal usulnya dari sorga, dia butuh Roh Kudus untuk menemani perjalanan imannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh anggap sepele dengan keberadaan Roh Kudus dalam diri kita. Atau kita tidak boleh anggap sepi kasih karunia Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti dikatakan hamba Tuhan Bapak Guru kita Lamon Sitohang beberapa waktu yang lalu. Hampir dari rata-rata kita umat-umat Tuhan telah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara malah kemunduran yang kita lihat? Malah kemunduran yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berdoa, saya diingatkan Tuhan seperti ini. Tapi diuji dulu Bapak Ibu ya. Ada keraguan-raguan umat-umat Tuhan tentang janji Allah, atau bahkan tentang Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Ada keraguan-raguan dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita bertanya, apakah benar ini Roh Kudus yang saya alami ini? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita meragukan keberadaan Roh Allah di dalam diri kita. Puji Tuhan. Jangan sampai hidup kita digagalkan oleh karena keraguan-raguan. Kita telah dibaptis Roh Kudus, kita telah menerima, dan itu sudah diklarifikasi atau dipatenkan, disampaikan oleh hamba Tuhan bahwa kita telah dibaptis Roh Kudus beberapa tahun yang lalu atau kapanpun itu. Jangan lagi di dalam hati kita ada keraguan, ini benar gak Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, sama saja kita menganggap sepele apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Kalau keraguan-raguan muncul dalam diri kita, maka kuasa Tuhan tidak bekerja. Bapak Ibu tahu kisah Yesus setelah yang ditolak di Nazaret? Karena keraguan-raguan dan ketidakpercayaan membuat Yesus heran, dan Tuhan tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana. Dan kita juga sama Bapak Ibu Saudara, keubahan hidup kita tidak dapat terjadi oleh Roh Kudus kalau kita ragu. Ya, kalau kita ragu dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia tidak dapat mengubahkan kita. Dia tidak dapat membentuk kita menjadi bejana yang baru, menjadi pribadi yang baru. Puji Tuhan. Kalau ragu, Tuhan marah Bapak Ibu Saudara kalau kita ragu. Tuhan sudah berikan satu pribadi yang indah, 3 pribadi Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya Esa, pribadi yang Esa dalam diri kita. Lalu kita ragu, oh enak banget. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, jangan main-main. Makanya firman Tuhan katakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita dinginnya dengan cemburu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus itu kan mau menuntun kita, diberikan Allah bagi kita untuk membawa kita kepada ketaatan. Firman disinggung Bapak Guru Lama Setong, dari iman kepada pengetahuan kepada kebajikan, kesetiaan, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tuntunan Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita kalau kita mau dituntun untuk semakin membuat kita taat sama Tuhan. Itulah fungsi Roh Kudus. Makanya dibuat dalam Yohanes pasal yang ke-16, pekerjaan penghibur. Ini pribadi Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang ragu, ini benar enggak Roh Kudus?
Firman Tuhan tadi siang sampaikan Bapak Penginjil Joel Siagian. Kalau kamu tidak dituntut oleh roh itu untuk menyangkali Yesus, berarti itu masih Roh Kudus. Puji Tuhan, jangan ragu. Kalau kamu ditompang tangani lalu kamu nggak memberontak kayak kesetanan, berarti masih Roh Kudus. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut karena Allah mau bekerja di dalam diri kita. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang takut. Tapi Tuhan senang, roh yang diberikan kepadamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pegang itu Bapak Ibu. Yesus saja Bapak Ibu Saudara membutuhkan dalam pelayanannya itu Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 1 apa dikatakan firman Tuhan? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus dituntun oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Yesus dituntun oleh Roh Kudus untuk apa? Dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dan ia menang karena Roh Kudus ada padanya. Puji Tuhan. Yesus menang karena Roh Kudus ada padanya. Makanya kita Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini bukan hanya dalam pelayanan butuh Roh Kudus, dalam kehidupan kita sehari-hari butuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menang di padang gurun ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sebentar lagi berakhir Bapak Ibu Saudara. Sudah dikatakan hamba Tuhan ini adalah akhir dari akhir zaman. Kalau kita anggap sepi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita tidak kobarkan, kita tidak bangun persekutuan yang benar dalam Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, aduh, malang sekali nasib kita, mohon maaf. Malang. Kita sudah capek-capek, mungkin ada bergumul 15 tahun, Tuhan baptisan Roh Kudus. Setelah dibaptis, kita menjadi lemah. Kita enggak bangkitkan semangat kita, karena apa? Karena kita ragu tadi. Mungkin kita berpikir setelah dibaptis Roh Kudus aku akan menjadi manusia super. Orang kutompang tangani akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Atau orang gila kuhampiri dia akan terlepas dari kegilaannya. Atau orang lumpuh boleh bangkit berjalan. Semua itu ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita samakan diri kita dengan orang-orang, para hamba-hamba Tuhan yang telah bergumul bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu ingat kesaksian Bapak Pendeta Benar Tangga, puluhan tahun dia menggumulkan, mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan baru terjadi. Artinya butuh proses. Firman Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu pernah mendengar firman Tuhan, tidak mungkin anggur yang lama setelah sobek ditambal dengan bejana yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sana Tuhan gak mau paksakan. Ini mengenai berpuasa ini Bapak Ibu Saudara ya. Karena ditanya orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Di firman Tuhan katakan, mereka itu tunggu proses Tuhan dulu loh. Ada nanti waktunya ketika Yesus telah berangkat ke sorga, meninggalkan mereka. Di sanalah mereka akan semakin lama semakin belajar mengenai ketaatannya kepada Tuhan. Semua kita butuh proses Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang memang menjalani iman percaya sebagai orang Kristen, gak gampang. Yang benar ya, gak gampang. Semua butuh proses dan Tuhan mau lihat prosesmu. Tuhan gak langsung minta kita menjadi orang yang super kudus. Enggak Bapak Ibu Saudara, itulah bukti firman Tuhan tadi yang saya katakan. Tuhan itu masih mau melihat proses kita. Asal kita mau. Sama dengan Roh Kudus kan diberikan kepada kita. Asal kita mau dituntun, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Firman Tuhan disampaikan Bapak Pendeta kita kemarin. Makin lama kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Allah kalau kita mau dituntun. Kalau kita nggak mau, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kita mempersalahkan diri kita. Kok aku sepertinya kayak gini terus ya, lemah terus aku dalam yang percaya aku. Perhatikan ibadahmu dulu. Perhatikan doamu dulu, jangan kamu salahkan, ini benar enggak roh ini ya. Marah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu hal yang berharga diberikan kepada kita, lalu kita meragukan itu. Jangan. Kalau ada masalah dalam hidup kita, lalu kita menjadi lemah. Sepertinya tidak ada harapan. Jangan kita salahkan Tuhan, jangan kita salahkan Roh Kudus, enggak ada dalam diri saya lagi.
Roh Kudus itu tidak langsung keluar Bapak Ibu Saudara. Tapi tunggu waktu kegenapannya setelah dosa kita semakin bertumpuk-tumpuk dan kita tidak mau bertobat, di sana Roh Kudus keluar. Puji Tuhan. Jadi tidak semena-mena kita berdosa hari ini langsung keluar Roh Kudus. Enggak. Emang apa Roh Kudus itu bisa keluar masuk? Ada waktunya. Kalau kita terus-menerus dalam dosa dan pelanggaran gak mau berubah, maka suatu saat Roh Kudus memang akan keluar. Paham Bapak Ibu ya? Puji Tuhan. Itulah fungsinya Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa kita harus mengenal Yesus dengan Roh Kudus? Karena Yesus saja lahir dari Roh Kudus. Ya kan? Kan dicatat firman Tuhan. Yesus lahir di dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus. Makanya untuk kenal Yesus harus dengan Roh Kudus. Jangan orang kita ikuti ajaran luar anggap sepele itu Roh Kudus, gak relevan lagi dengan zaman sekarang. Siapa bilang? Firman Tuhan tidak pernah tidak relevan dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidup kita tercantum dalam firman Tuhan ini. Apa masalah kita, apa keluhan kita, semua ada dalam firman Tuhan ini. Apa cara-cara yang harus kita tempuh untuk masuk surga, semua ada dalam firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Masalahnya, percayakah kita? Haleluya. Tidak semua yang menghaleluyakan. Enggak semua percaya. Ini masalahnya. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Makin banyak yang percaya. Itu Bapak Ibu Saudara, sederhana saja. Kita berkaca saja dari Yesus, dia dalam pelayanan butuh Roh Kudus, apalagi kita. Makanya kita katakan yang belum dibaptis Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Engkau saja butuh Roh Kudus dalam pelayananmu, apalagi aku Tuhan dalam hidupku mengerjakan pelayananku. Aku butuh Roh Kudus. Makanya adik-adik kami yang sudah melayani dalam bagian musik dan singer, kalaupun kamu belum penuh Roh Kudus diperkenankan melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan jangan anggap sepele itu ya. Minta terus Roh Kudus walaupun belum diberikan hari ini. Anggaplah itu supaya kita semakin rindu dan rindu akan Roh Kudus. Jangan kita merasa kita melayani selama ini tanpa Roh Kudus baik-baik saja. Jangan. Tapi kita harus rindukan terus. Rasa haus seperti saya rindu sungai aliran sungaimu. Demikianlah hatiku merindukan Engkau ya Allah yang hidup. Nah ini harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kemarin disampaikan Bapak Penginjil Joel apa? Jangan cuma 10 malam ini saja kita beramai-ramai minta Tuhan Yesus baptis saya dengan Roh Kudus. Setelah selesai 10 malam, nantilah tahun depan lagi lah ingat Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bangun terus persekutuan kita, ibadah kita yang erat. Firman Tuhan katakan roh yang di dalam diri kita diingini Allah dengan cemburu. Butuh ketaatan Bapak Ibu Saudara. Harus taat, kita belajar taat kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita terus berlanjut berkenan kepada Tuhan. Kenapa Yesus butuh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara? Sedikit lagi. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau agak-agak ini sedikit ini. Yohanes 5 ayat 19 dan 30. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita tambahkan Yohanes pasal yang ke-12 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49 dikatakan di sini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Puji Tuhan. Yesus Bapak Ibu Saudara di dunia ini butuh peranan Roh Kudus supaya apa? Supaya apa yang dilakukannya dan apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan Yesus terkoneksi dengan Bapa dengan apa? Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ya. Yesus dapat terhubung dengan Bapa melalui Roh Kudus. Makanya Yesus butuh Roh Kudus. Makanya menyampaikan firman, melakukan pelayanan yang lain-lain butuh Roh Kudus. Supaya apa? Tidak salah.
Tidak salah mengerti, bukan dengan pikiran logika kita, tapi oleh penyikapan Roh Kudus yang benar-benar dinyatakan. Kita ingat setiap firman Tuhan disampaikan oleh bapak-bapak rohani kita. Bukan mengkultuskan bapak saya, bapak ibu saudara, tapi siapa yang melahirkanmu? Dengarkan korbannya, renungkan selama ini apa yang disampaikannya. Bukan mengkultuskan, tapi itu fakta. Firman Tuhan katakan, walaupun banyak bapak-bapakmu, tapi hanya satu bapakmu, yaitu aku Paulus. Karena apa? Karena dia yang melahirkan. Ya. Jadi jangan kita terlalu anggap, si inilah bapakku, inilah bapakku. Firman Tuhan katakan cuma satu bapak rohanimu, bapak ibu saudara. Bukan cuma bapak ibu kok yang pernah ngomong-ngomongi bapak saya pun pernah ngomong-ngomongin di belakang. Jujur aja, kita nggak usah kita munafik. Kita semua pernah ngomong-ngomong kalau ada yang nggak pas yang disampaikan atau sesuatu hal yang mengganjal, kita bilang kita omong-omong ikut di belakang, ya kan? Saya juga pernah. Tapi kita harus sadar siapa bapak kita yang melahirkan kita. Ya. Puji Tuhan. Supaya kita tidak salah mengerti firman Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan katakan, perhatikanlah apa yang telah kamu dengar dengan teliti. Bapak Ibu Saudara, saya sedang menyampaikan firman di sini. Bapak Ibu uji di bawah sana, silahkan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan siapapun, Bapak Ibu berhak mengujinya. Itulah firman Tuhan. Jadi jangan kita terlalu apa Bapak Ibu ya, terlalu takut, udah pasti benar lah. Kalau mau kita uji, silahkan uji Bapak Ibu Saudara. Ingat gak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Pendeta setangga menyampaikan jangan lagi pakai adat istiadat, lalu datang Ibu Pendeta muda kita menguji dalam doanya. Dan benar bahwa adat istiadat bertentangan dengan kehendak Allah, diuji. Yang sudah melahirkan dia adalah yang sudah melahirkan kita secara kerohanian saja kita boleh mengujinya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kayak saya ini, saya lah dulu ya, yang masih baru belajar melayani, uji saja Bapak Ibu Saudara. Gak keberatan saya, jujur gak keberatan. Makanya saya belajar, saya doakan Tuhan, kalaupun ada orang ngomongin saya baik ataupun buruk, tolong lapangkan hati saya Tuhan. Emang siapa saya? Emang siapa kita? Kita pelayan, kita hamba, semua kita setara di mata Tuhan. Cuman ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Kalau imanmu lebih benar daripada saya, Bapak Ibu Saudara, ingat penglihatan Paulus, ada seorang jemaat, dia diangkat Tuhan ke tingkat ketiga dari sorga. Ada banyak hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan, tapi imannya tidak lebih dari jemaat. Tuhan itu adil Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sudah pakai dasi memiliki gelar hamba Tuhan, lalu otomatis upah saya besar di sorga lebih besar dari Bapak? Belum tentu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara lebih besar upahnya daripada saya. Asal kita sama-sama belajar melakukan firman Allah, ini saja kuncinya. Pernah dengarkan ketika orang-orang berkata, Yesus, keluargamu, saudaramu menunggu engkau di luar. Apa kata Yesus? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, salah satu fungsi dari banyak fungsi Roh Kudus itu adalah memberitahukan isi hati Allah dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Makanya kita butuh Roh Kudus itu supaya apa? Supaya kita tahu isi hati Tuhan. Supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara, dari media sosial pun hati-hati kita. Tidak semuanya benar dan betul. Saya ini sampaikan Bapak Pendeta muda kan? Hati-hati. Oh ya betul Bapak Ibu Saudara. Hati-hati kita. Itulah sebabnya jangan ada lagi keraguan dalam kita mengenai Roh Kudus. Ya. Mungkin kita selama ini Bapak Ibu Saudara lalai membangun persekutuan kita dengan Tuhan, termasuk saya. Saya akuin saja lah. Ya makanya saya katakan, saya nggak malu mengatakan mungkin iman si Wahyu ini lebih besar dari saya, mungkin. Kan saya lihat lebih giat dia melayani daripada saya. Bisa saja, saya nggak malu mengakui itu Bapak Ibu Saudara.
Sama-sama belajar kok mengikut Tuhan ini, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Semua belajar dan Tuhan mau melihat proses kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini, mohon maaf Pak kalau kelamaan Pak ya, biarlah memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kalau ada kelemahan kekurangan tutur bahasa saya mohon maaf dan mohon dimaklumi Bapak, Ibu ya, dan terus doakan saya. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jong-jong majo hita teh. Sasong segar tong mabigi firman Tuhan paduahon. Semua kita berdiri. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kedua atau firman Tuhan terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Sori Obrian Samosir, sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita sambut hambanya dengan satu pujian tapanuli. Marolopolop tondiki ainaung ditobus Jesusi hamusude begemai sailas rohaku mandoki. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilahkan kembali duduk. Kita kembali buka Alkitab kita untuk terus mengarahkan pikiran kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Ada satu pesan yang saya selalu ingat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu Kolose pasal yang pertama. Ini menjadi sebuah referensi bagi saya untuk terus
memohonkan penyertaan Tuhan. Di dalam satu Kolose atau Kolose pasal yang pertama ayat yang 25 dan ayat 26 dikatakan di sana, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Puji Tuhan. Ada di sana pesan yang kita harus perhatikan, bahwa Paulus mengatakan untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya, artinya dengan sebenar-benarnya. Inilah sebenarnya terus perjuangan kita, karena kadang-kadang memang ya tidak mudah menyampaikan firman Tuhan itu persis seperti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Memang tidak mudah. Ini butuh kolaborasi antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan. Itu makanya Paulus di sini meminta supaya didoakan, supaya kami didoakan, supaya kami menyampaikan firman Tuhan secara seutuhnya, secara sepenuhnya. Tidak lagi ada yang tersembunyi dari firman Tuhan itu. Kalau tidak benar-benar secara utuh firman Tuhan itu sampai kepada kita, maka dia tidak bisa secara sempurna untuk menyelamatkan kita. Ya, karena apa yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal pertama, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya. Artinya Injil yang sepenuhnya disampaikan, secara utuh disampaikan, sebenar-benarnya disampaikan, maka itulah kekuatan Allah menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita, membawa kita ke dalam surga. Haleluya. Jadi itu tanggung jawab kita bersama, saudara. Ya, supaya firman yang sampai kepada kita utuh dia, secara utuh, secara sepenuhnya, supaya menjadi satu kekuatan untuk menyelamatkan kita, membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Baik, mari kita buka kitab Ibrani. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-6. Saya ajak kita untuk bersama-sama membaca Ibrani pasal yang ke-6 dari ayat 4 sampai ayat 8. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat 8. Mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan ini seperti apa sudah tergenapi dalam diri kita. Firman Tuhan ini yaitu terusus dalam ayat 4 dan ayat 5 ini sudah tergenapi dalam diri kita, pribadi lepas pribadi.
Sehingga hati-hati kalau kemudian ada kemunduran sukacita, ada sesuatu yang membuat kita kemudian sepertinya, katakanlah, yang dulunya tidak suka bersungut-sungut mulai bersungut-sungut, yang dulunya kita seorang yang rajin mulai menjadi pemalas. Maka jangan abaikan perkara-perkara seperti itu. Jangan sepelekan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang mengarah kepada kemalasan atau kepada penolakan akan firman Tuhan. Karena sama seperti yang kita lihat tadi dalam ayat yang keempat ini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Kemarin saya singgung, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya bahwa orang yang sudah dipenuhi atau sudah pernah dibaptis Roh Kudus, tetapi kemudian kehilangan Roh Kudus itu sulit untuk memulihkannya. Dan kalau tidak pulih, ini yang sangat beresiko akan menjadi murtad. Murtad dalam hal ini bukan berarti semata-mata kita menjadi pemberontak, bukan. Belum sampai ke sana. Tapi kalau membuat kita kemudian telah menjadi malas beribadah, tidak lagi suka beribadah kepada Tuhan, tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka mendengar firman Tuhan, bahkan mulai terbawa kepada roh persungut-sungutan, itu artinya sudah mengarah kepada kemurtadan. Maka dikatakan, kalau kamu telah menjadi murtad, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Karena Tuhan sudah menerangi hati saudara. Tuhan sudah menerangi hati kita. Atau barangkali ada yang bertanya, atau yang belum merasakan, atau yang tidak mengerti bagaimana Tuhan menerangi hatimu, menerangi hati saudara. Ya, perlu kita harus tahu juga itu, supaya tidak ada keraguan dalam diri kita untuk terus berjuang. Apa yang menjadi ukuran kita bahwa Tuhan telah menerangi hati kita? Mari kita lihat dulu kitab Titus. Di dalam Titus pasal yang ketiga. Saya baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Haleluya.
Nah, ini yang pertama, saudara. Sebelum kita menjadi orang percaya, bahkan boleh saya katakan sebelum kita menjadi orang Pentakosta, karena saya tahu kita mayoritas berlatar belakang bukan dari Pentakosta, tapi lihat bagaimana ajaibnya Tuhan membawa saudara ke tempat di mana gereja atau pelayanan ini suatu pelayanan atau ibadah yang terus coba dihindari oleh banyak manusia. Banyak orang menolak beribadah bersama saudara, bersama dengan Tuhan di tempat ini. Tetapi lihat seperti apa Tuhan telah memilih saudara, menerangi hati saudara, membawa saudara keluar dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib. Kalaupun barangkali belum sempurna kita keluar, ya dari di sini dikatakan dari kejahilan, dari ketidaktaatan, dari kesesatan. Mungkin kita belum sempurna, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengajar kita tentang perkara itu. Tuhan tidak pernah membisu untuk tidak terus menyampaikan firman-Nya, mengajar kita supaya benar-benar kita menjadi orang yang diterangi oleh firman Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Jadi ini harus kita pegang, bahwa ketika saudara telah beribadah bersama Tuhan dalam pelayanan ini, di tempat yang sangat tidak disukai oleh banyak orang ini, itu artinya Tuhan sudah menerangi hati saudara. Dan kalau saudara kembali kepada dunia ini, atau kembali kepada apa yang sudah engkau tinggalkan, yaitu kejahilan itu, ketidakbenaran itu, maka itulah yang disebutkan murtad, dan yang akan sangat sulit untuk dibaharui kembali. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan di sini, jadi sudah ya diterangi hatinya. Kita tidak bisa bahas terlalu banyak, hanya sebagian-sebagian saja. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Saya rasa kita tidak ada alasan untuk mengatakan tidak pernah mengecap karunia surgawi. Saya yakin kita semua mengecap karunia surgawi. Apa itu? Apa itu? Karunia surgawi yang sudah kita alami itu. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Roma pasal 15 kita lihat di sana. Roma pasal 15 ayat 13. Inilah karunia surgawi itu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Nah, jangan main-main dengan sukacita yang engkau rasakan. Atau barangkali ada di antara saudara yang tidak bersukacita menjadi jemaat Tuhan di sini. Atau ada di antara saudara yang tidak menikmati damai sejahtera Tuhan ketika saudara beribadah di tempat ini. Itulah karunia surgawi yang sudah kita terima dari Yesus.
Kalaupun barangkali terkadang jatuh, tidak bersuka cita, kehilangan damai sejahtera, natabay sendiri duhi. Natabay sendiri duhi. Nasu setia duhi tada. Setia mau beribadah. Setia mau roh Tuhan. Kesuka citamu, doh damai sejahteramu akan permanen sampai kau ke surga. Haleluya. Tapi ketika kita tidak setia beribadah, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, maka itu membuat kita menjadi gonjang ganjing. Hari ini sukacita, besok tidak. Tapi pada dasarnya kita sudah menikmati karunia surgawi, yaitu damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus dan sukacita yang diberikan Roh Kudus. Haleluya. Harus kita akui itu. Mudak saya dokon, Allah holan nama sak duau. Beribadah wardurion. Marsak mau tuh. Edang adong roh Tuhan DPD begasang ulum. Ya, iragu kodo keselamatan di Tuhan nok sahatu. Ya, itu tadi inti khotbah guru kita. Dan diakui, oh engkau tidak pernah mengakui segala yang sudah dikerjakan Tuhan, baik hatimu yang sudah diterangi, baik karunia surgawi yang sudah engkau nikmati. Saya tidak tahu apa yang kita tuntut. Tidak semua orang mengalami sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan bersama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, tidak semua orang saudara. Tapi berbahagialah kamu. Kalaupun terkadang kita harus dicambuk, itu bukan berarti Tuhan membenci kita, tidak. Begitu bukan berarti Tuhan ingin membinasakan kita, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku menyesal orang-orang yang kuanggap sebagai anak. Kita anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu. Tuhan sudah berikan sukacita kepadamu. Tinggal lagi engkau terus berjalan. Ikuti terus apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Saudara sudah mengecap kasih karunia. Karunia surgawi. Sudah mengecap. Sudah menikmati itu. Jadi hati-hati. Jangan sampai mundur. Ya, jangan sampai mundur. Kemudian dikatakan, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini bukan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, tidak. Mendapat bagian dalam Roh Kudus. Atau secara nanti kita lihat secara Alkitabnya bahwa di sana engkau kemudian yang sudah mendapat bagian dalam pelayanan Roh Tuhan. Kita lihat dulu 2 Korintus supaya kita temukan maksud mendapat bagian ini. Dua Korintus pasal yang ketiga. Saya baca sebahagian saja. Sebenarnya ini harus dari ayat pertama ini, karena ini berbicara tentang pelayan perjanjian baru. Tapi saya bacakan bagian saja. Saya baca dari ayat 6 sampai ayat 9 dan kemudian nanti ayat 17. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada
pembenaran. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Ini maksud oleh firman Tuhan, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus ketika saudara berada dalam pelayanan roh. Ketika saudara masuk dalam penyembahan roh, ketika saudara berada dalam satu pelayanan di mana di sana benar-benar ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita berada dalam pelayanan roh, ketika kita berada di tempat di mana ada Tuhan dalam roh, maka dikatakan di situ ada kemerdekaan. Setiap orang yang melibatkan dirinya dalam ibadah penyembahan seperti ini, mereka sudah mendapat bagian di dalam roh. Saudara sudah mendapat bagian dalam roh di sana. Sebab saudara sudah datang di tempat di mana roh Tuhan ada. Roh yang akan membenarkan saudara, roh yang akan membebaskan saudara, roh yang akan menyelamatkan saudara. Belum masalah dibaptis Roh Kudus. Saya katakan berulang-ulang, gak bisa kita memaksakan kehendak kita, gak bisa. Tapi engkau setia mengambil bagian atau mendapat bagian dalam Roh Kudus lewat ibadahmu yang sungguh-sungguh. Maka ingat dan catat ini, kalau saudara setia dalam ibadahmu, artinya engkau terus membawa dirimu mendapat bagian dalam Roh Kudus dengan kesetiaanmu beribadah, kesungguhanmu beribadah. Ingat, suatu saat Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada saudara, memenuhi engkau dengan kuasa Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Artinya sekedar engkau setia pun beribadah, sungguh-sungguh beribadah di sini, sebenarnya keselamatan saudara sudah bisa dipastikan. Karena engkau sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus itu, dalam pelayanan itu, dalam penyembahan itu, dalam pujian itu, dalam pelayanan itu. Karena kita pastikan bahwa ibadah kita, pelayanan kita bukan pelayanan daging, tetapi benar-benar adalah pelayanan roh. Dan jangan lihat dan jangan dikte hanya dengan akal budimu sendiri. Manakala saudara kadang-kadang dibuat bingung, semua orang cenderung akan bingung menghadapi pelayanan Tuhan itu, bingung karena gak mudah untuk menerima. Kadang-kadang berlawanan dengan logika kita, dengan akal sehat kita, sering bertentangan dia. Tapi yang bisa kita pegang teguh, bisa kita pegang erat, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang harus kau pegang. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya tidak pernah ragukan Roh Allah di sini. Saya tidak pernah ragukan. Saya pastikan Roh Tuhan ada di tempat ini. Dan pastikanlah dirimu untuk setiap saat engkau mendapat bagian dalam pelayanan roh, dalam ibadah roh, dalam persekutuan roh. Jangan keluar dari situ supaya kamu tidak menjadi murtad. Selanjutnya, ya, itu sudah kita deal ya, sudah kita pastikan itu dalam roh kita, bahwa di sini ada Roh Tuhan yang siap memerdekakan saudara, siap membebaskan saudara dari segala kelemahanmu, dan siap memenuhi saudara dengan kuasanya. Di sini ada Roh Tuhan. Itu harus pegang itu. Yang selanjutnya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Wow.
Kira-kira menurut pandangan kita, seperti apa kita menerima pelayanan firman Tuhan itu? Apa yang menjadi indikator bahwa kita sudah mengecap firman yang baik? Indikatornya apa? Ukurannya apa coba? Ukuran firman yang baik itu seperti apa? Mari engkau jawab, cari tahu. Firman itu seperti pedang yang dikatakan tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau orang sering entah memang nggak ngerti ya, atau memang nggak dibaca, saya nggak tahu. Orang sering berkata firman itu seperti pedang bermata dua. Tetapi yang saya baca bahwa firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kita lihat dulu sebentar di Roma ya. Roma pasal berapa? Pasal 4 ya. Karena sering salah menyebutkan ini. Hah? Berapa? Ibrani 4 ya. Ya, kita lihat dulu. Ayat 12. Jadi supaya kita kembalikan kepada keutuhan firman itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihat, dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang sering kita dengarkan firman itu seperti pedang bermata dua. Bukan seperti itu. Itu yang sering kita dengar. Pengkhotbah juga sering mengatakan hal seperti itu. Dia katakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, kena ke sana, kena ke sini, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tapi yang jelas bahwa firman Allah itu hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jangan diputar supaya jangan kehilangan makna. Ya, jangan diputar. Kita harus perhatikan seperti apa perkataan itu, supaya firman itu secara sepenuhnya nanti seutuhnya sampai kepada kita dan kita tahu maksud firman itu. Dia dikatakan hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia tajam dia. Jadi firman Tuhan yang baik yang kita harus kecap, yang harus kita nikmati adalah firman Tuhan yang tajam, yang membongkar segala dosa-dosa kita yang tersembunyi itu. Kalau firman Tuhan terlalu formal, terlalu normatif, terlalu teoris, itu bukan firman Tuhan, itu bukan firman Allah itu. Itu tumpul namanya itu. Kalau hanya kemudian normatif saja, formal saja, yang hanya mencoba menyejukkan hati kita, itu bukan firman itu. Itu kata-kata manusia itu, kata-kata pengkhotbah itu. Dan satu lagi ingat, catat ini. Firman itu, tapi ini dalam tanda kutip ya, harus kita pintar-pintar mencernanya. Firman itu cenderung dia kontradiksi. Tahu artinya kontradiksi? Ya, tahu. Di satu sisi firman Tuhan mengatakan, aku tidak membutuhkan persembahanmu. Tapi di sisi yang lain, Tuhan menuntut persembahan. Itu namanya kontradiksi. Ya, satu sisi. Tadi disinggung Guru Eli
Yesus mengajarkan supaya berpuasa. Dan atas dasar itu, maka murid-murid Yohanes dan orang Farisi menuntut, kenapa murid orang Farisi dan kami, kata murid Yohanes, berpuasa dan murid-muridmu tidak berpuasa? Artinya di sana engkau mengajarkan seperti itu, tetapi engkau tidak lakukan. Pemberitaan firman Tuhan sering kontradiksi, saudaraku, tetapi jangan pernah engkau terpengaruh dengan perbedaan pengajaran yang sampai kepada saudara. Yang terpenting substansi keselamatanmu jangan sampai diselewengkan. Karena seperti itu. Satu sisi ada kadang-kadang pengkhotbah dak perlu morain nah. Allah yang semar khotbah perlu do morain nah. Ide betul pombo. Nah, mana mau pegang? Akan ada orang berkhotbah tidak perlu kaya, yang penting ke surga. Lalu nanti kemudian akan datang pengkhotbah perlu do kaya. Itu kontradiksi namanya. Dan itu suatu hal yang wajar. Tinggal kita mencari tahu dan mengambil mana yang kita bisa ambil. Terserah kau mau jadi orang kaya atau kau mau menjadi orang miskin, kek, gak ada urusannya. Yang penting pastikan dirimu ke surga. Biarkan mereka berkhotbah harus menjadi orang kaya. Biarkan di sana berkhotbah tidak perlu orang kaya. Tinggal engkau tentukan sendiri apakah engkau mau menjadi orang kaya yang diberkati Tuhan atau engkau menjadi sama seperti Lazarus. Itu kontradiksi, berbeda pandangan. Dan saudara jangan menjadi persoalkan itu. Jangan jadi persoalan bagi saudara. Bahkan bila perlu kita harus masuk kepada perkara-perkara seperti itu, supaya kemudian kita belajar untuk menyelidiki firman Tuhan. Seperti apa sebenarnya firman Allah yang kita dengarkan, yang dikhotbahkan, ketika satu dengan yang lain sering tidak sejalan, tidak satu pandangan. Maka mari kita mengambil satu sikap, belajar kepada firman, cari kepada penjelasan firman Allah itu sendiri, berdoa, doakan firman itu. Jangan kau katakan, anak itu aku sonan, sonari sonan musik, kalau lo belum dipercaya itu. Itu kesalahannya. Jadi mengacap firman Allah yang disebutkan oleh Ibrani pasal 6 tadi, engkau harus siap menerima seperti apapun firman Tuhan. Apakah dia seperti pedang yang tajam ataukah dia firman yang kontradiksi, engkau harus nikmati. Kecap itu adalah firman Allah yang baik. Soalnya itu dulu, ini sudah lama. Itu enaknya kalau sudah lama, punya banyak perbendaharaan, pengetahuan. Saya tidak sebutkan namanya. Dia berkhotbah ketika, artinya inti khotbahnya ini, ya, tapi ini saya doakan kemudian. Bagaimana sebenarnya Tuhan? Tapi ketika tidak terjadi suatu provokasi dalam diri saya hanya ya simpan saja itu. Saya tunggu suatu saat pembenarannya. Kira-kira seperti itu. Bahkan sudah lama, sudah puluhan tahun. Pernah seseorang berkhotbah, ini seorang pendeta loh. Dia katakan bahwa nanti tidak menutup kemungkinan kita yang Pentakosta, yang menerima Roh Kudus, yang menerima baptisan air, akan bersama-sama di surga dengan orang-orang Protestan. Awalnya saya terima saja itu, karena yang mengkhotbahkan seorang pendetaku. Ada lagi pengajaran tentang Nikodemus yang dikhotbahi, diinjili oleh Yesus, bahwa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak lahir dari air dan roh. Lalu banyak orang kemudian berbeda pendapat dalam perkara ini. Ada yang mengatakan itu berbicara Roh Kudus loh. Ada yang berkatakan itu bukan berbicara Roh Kudus, itu berbicara lahir dari firman. Bahkan saya sendiri mendengarkan itu.
dari hambanya Bapak Pendeta kita Rumah PH. Tapi sekalipun itu sudah disampaikan itu seorang pendeta, tapi tetap juga ini kemudian terus bergulir bahwa pengertian lahir dari roh itu adalah lahir dari Roh Kudus. Lalu bagaimana kita ini sama-sama Pentakosta ini? Apakah kemudian kita mengatakan lala sorong ko halakon sarupa ka hamba Tuhanon au madosongonon? Kontradiksi. Firman Tuhan juga sering sepertinya kontradiksi, tetapi tergantung kita seperti apa kita mencari titik temu daripada firman yang sampai kepada kita supaya menjadi berkat, jangan menjadi persungut-sungutan. Dan itulah firman Allah yang baik. Haleluya. Itulah firman Allah. Kita mampu menerima itu. Tidak terprovokasi hati kita. Tasalahudisan. Allah laksa rupa. Jangan. Kontradiksi dalam pemberitaan firman itu satu hal yang wajar, asalkan substansi keselamatan. Kalau yang dipelintir itu Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat. Kalau yang pelintir bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, itu benar-benar sebuah penyesatan. Itu bukan kontradiksi lagi, itu penyesatan itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Tetapi dalam banyak langkah-langkah selanjutnya, dalam pengajaran Tuhan, sering ada perbedaan pandangan. Maka sekalipun itu mereka sebutkan itu atau anggap diri mereka adalah satu roh, satu pelayanan. Bayangkan, seperti saya tadi. Seorang pendeta Pentakosta mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan nanti orang-orang Protestan juga akan bersama kita di surga. Tapi puji Tuhannya, dalam pelayanan selanjutnya, saya tidak pernah kemudian mendengarkan diulang lagi itu firman. Saya anggap itu sesuatu kepeleset lidah. Karena tidak mungkin mereka masuk surga. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dari mana buktinya mereka tidak percaya kepada Yesus? Mereka tidak mau dibaptis. Mereka menghalangi mudar. Mula halak batak madok siocok mudar. Dia bersusut gue itu. Suatu ngolo kita mengosok mudar. Dah kolam mudar. Nah, nasa pinahani. Karingan itu lama femolo. Tak penyertang jawab pun. Tunggu siocok mudar gue ini. Tiga-tiga mulai terlalu berlebihan argamuna. Alai boto hamuna. Saya sudah lido amat tahun. Itu nial bang maargane na. Siocok mudar luar itu. Satu ngiripu hamur pani. Ikon na mga lang namar daro-daroi. Daro-daro mula hala sinimpon madok. Ay tabo di daro-daro na ifarin. Takulari. Ketika engkau memaksakan sesuatu yang seharusnya engkau tidak lakukan hanya untuk keuntungan saudara, kepentingan saudara, itu juga namanya siocok mudar. Hidup uban nama bangunon, mabay non, agak kerajut ton. Usahaw do, ikolas rohani nama kerajui. Ako nang gabi siocok mudar nung gereja ba? Saya pinas tinaga ni halakikan. Suku kamu nih, suku kamu. Pinginjil Joel, si Tua Raymond, guru tijak. Alana moloh olah tinaga na huperas dengan alasan rumah Tuhan, rumah Allah. Berkatmu nanti banyak di surga. Tapi na terlalu memeras do iba. Yang godong do hepe karo. Wah, ro gabi berkat tu dah sini. Mabiyaraw nasida sani do ngoluna, sani do mangana. Hudo perroh aku. Pisong nido. Mulu diperas tenagaku. Ocok mamudarhi. Sayang dia matar pasu-pasu mangosok mudarhi. Laikuk celaka di mana ujungnya. Tu si do laon. Suku kamaka nama kerejui. Saya dia lomom. Pama. Aboy nasi ngah aboy. Aboy nasi pengen jel. Aboy beba. Kerejui. Setiap orang berhak untuk mendapat bagian dalam keberkatan Tuhan, dalam kelimpahan
Saya tidak pernah persoalkan itu. Silakan. Sepanjang ada berkat Tuhan untuk kamu nikmati, untuk kita nikmati, kita nikmati. Supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan, kita tidak bersungguh-sungguh. Dikatakan tadi, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Jadi nggak sudah kita mengecap firman yang baik ya Tuhan. Kalaupun kadang-kadang songona mabai jantung ulun yang copot, ayo dapat tahu. Alai ide firman Tuhan yang baik, nggak dinikmati hitai, nggak kecapi, nggak tanah rasahun nih. Jangan keluar dari sana. Jangan coba-coba menggiring pelayanan firman Tuhan di tempat ini dengan sungut-sungutmu, dengan kebosananmu, dengan ngantukmu. Hati-hati, jangan terjerumus kepada roh kemurtadan. Jangan coba-coba mempengaruhi pelayanan firman Tuhan. Coba-coba hosongan terbege ungu-ungu muhujulun. Emang tersongan bekom sebab dok. Asa tori pas sopan dite. Murtad itu akan mengarah kepada kemurtadan yang akan mengakibatkan engkau sama seperti tanah yang menghasilkan semak duri dan rumput duri yang tidak lagi berguna bagi siapapun. Dan satu lagi, karunia dunia yang akan datang. Wow, karunia dunia, bukan karunia surga. Ya. Apa itu karunia dunia? Kesehatan mi, kobumi na martabatabay, galang mi na marhasi ay ibu sikola dinggan. Itu karunia dunia. Siat Tuhan dusudei, kebaikan itu Tuhan dusudei di sohon. Dangalih batay, berhasil aka usaham, berhasil aka karejom, berhasil aka geleng mo. I karunia dunia. Kesehatan dilihat di ho. Tapi jangan engkau sampai kemudian mengundurkan diri dari kesetiaanmu ketika Tuhan semakin memberkati engkau. Nanggepe diizinkan menikmati ya berkat-berkati. Ya. Beberapa hari kemarin saya katakan hamuraon, lihat, murado hamuna, polarwa mau usah murado, hasangapon, hagabeon ini kan identik dengan sebuah kesuksesan hidup. Ya. Tapi orang Batak mengarahkan ini kepada anak, maranak berburu ngagabebe mana ba amatai. Anak berburu, tapi intinya adalah satu kesuksesan dalam hidup. Percayalah, kesuksesan itu sudah engkau miliki itu. Tinggal kita akan menikmati kesuksesan itu. Tetapi itulah yang sudah engkau nikmati sampai hari ini. Ada karunia-karunia dunia, berkat-berkat dunia yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, kita rasakan bersama-sama. Haleluya! Sudah lebih daripada cukup untuk menyelamatkan saudara. Asalkan saudara bertahan di sana, jangan murtad, jangan mundur dari persekutuan saudara, jangan mundur dari pelayanan saudara, jangan mundur dari ibadah saudara. Karena ketika kita mundur, itu artinya kita sedang menuju zona kemurtadan yang akan mengakibatkan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sehingga mereka bertobat. Jadi waktu pada tanah hinaan sering gue didokon, kadang-kadang kontroversi ya. Bola keluar kamu sih anon, tak selamat bihamu. Kadang-kadang, ungkur aja lo memandokon holan kalau gereja masa holan. Dulu pernah ini terjadi konflik ya. Itu dengan orang Sungai Bahar, orang Unis 9. Ketika hal itu disampaikan, langsung marah-marah di sana. Sudahlah kita pergi, kita buka sendiri. Biarlah Pentakosta Orduri saja ke surga. Biar mereka bisa main bola. Biar lapang nanti surga itu. Hingga mereka bisa main sepak bola di surga. Marah-marah mereka. Di telinga saya itu. Karena memang disampaikan kepadanya. Keluar kamu siap Pentakosta, siap pelayaran di Padita tahu. Ingat, dak ke surgamu.
langsung kontak badan, korselet. Amsia atarang doro stres ni tahun ini mesti nondok. Biarkanlah orang-orang Pentakosta Aurduri itu yang ke surga. Biar di sana mereka bisa main sepak bola katanya. Saking marahnya dia. Maksud dia supaya longgar nanti. Kalau mereka tidak ikut ke surga katanya menurut pandangan dia surga itu akan longgar, akan lapang. Padahal kalau mereka tidak ikut, firman Tuhan katakan bahwa dari batu pun Tuhan akan ciptakan menjadi anak Abraham yang siap menggantikan mereka yang tidak tunduk, yang tidak taat kepada firman Allah, kepada kehendak Allah, termasuk saudara. Kalau kita murtad, bukan berarti Tuhan akan rugi, tidak. Pelayanan rugi? Oh enggak. Karena Tuhan sudah cukup bertanggung jawab. Ini pelayanan Tuhan. Tapi kita yang rugi kalau kita mundur dari kasih karunia Tuhan yang sudah kita nikmati selama ini. Baik hatimu sudah terus diterangi Tuhan, engkau terus menikmati karunia surgawi, engkau terus mendapat bagian dalam pelayanan roh Tuhan, mengecap firman yang baik dan juga karunia dunia yang akan terus dinyatakan Tuhan kepada saudara. Ini sudah lebih daripada cukup untuk kita merendahkan diri, mengucap syukur kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tentang pemulihanmu, Tuhan selalu punya kesempatan. Tuhan beri kesempatan. Tentang kepenuhan Roh Kudus bagimu, Tuhan punya waktunya sendiri. Tapi ingat dulu, jangan sampai engkau mundur dari ibadahmu. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan ini, tapi mari kita pastikan kita akan tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Semua kita berlutut, sungguh-sungguh berdoa. Tuntut hari ini, katakan ini sudah hari ke-8 Tuhan. Kapan lagi Tuhan penuhi saya Roh Kudus? Tuntut terus, berjanji terus kepada Tuhan bahwa Engkau akan setia. Semua kita berlutut.